Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Masih sehat dan semangat kan? Oh iya, ngomong-ngomong besok udah ada yang mulai ujian ya. Nah, buat teman-teman yang besok ujian, tetap semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian agar besok diberi kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan soal ujian. Dan juga cita-cita kalian atau yang kalian inginkan tercapai pastinya. Amin ya. Nah, buat teman-teman yang lain yang belum ujian, mungkin lusa atau mungkin minggu depan ya. Nah, tetap semangat juga, terus berlatih soal. Jangan lupa berdoa dan sedekahnya juga dong, oke? Nah, di part 3 ini, gue bakal lanjutin pembahasan soal-soal TPS UTBK nih. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung aja let's check it out. Oke, kita langsung masuk ke nomor 1 dulu ya. Jika 2n plus 1 dibagi 7 bersisa 5, maka jika 4n dibagi 7 akan bersisa berapa? Bagaimana cara mengerjakannya nih? Nah, ini kita harus tahu dulu, berapa sih bilangannya digantikan dengan 2n plus 1 ini? Dari mana? Dari sini aja. Kalau ada suatu bilangan dibagi 7 bersisa 5, untuk mencari bilangan tersebut adalah kita tinggal menjumlahkan aja nih hasilnya dengan sisanya. Jadi, 7 ditambah 5 sama dengan 12 ya. 12. Lalu bagaimana? Ya udah, kita ganti. 2n plus 1 itu hasilnya adalah 12. Maka untuk mencari nilai n, 12 kurang 1, 11 ya. N-nya adalah 11 dibagi 2. Ini untuk nilai n-nya. Nah, sekarang ditanya, jika 4n dibagi 7 akan bersisa berapa nih? Ya udah, kita masukin aja lagi. 4n dibagi dengan 7, maka 4 dikalikan dengan 11 per 2 dibagi 7. 4 sama 2 bisa disederhanakan ya, 2. Jadi 2 kali 11, 22 dibagi 7. 22 bagi 7 berapa? 3 ya. 3 kali 7 kan 21. Maka sisa berapa? 3 sisa 1. Ini kan didapat dari 22 dikurang 21 ya. Oke, jadi jawabannya yang B. Gampang banget. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, sini kita masuk ke sudut segitiga. Jika AD sama dengan DB, AD sama dengan DB. Oh, segitiga sama kaki. Dan AC sama dengan CD. AC juga sama dengan CD, segitiga sama kaki juga nih. Maka nilai X min Y berapa? Berarti kita harus tahu dulu dong nilai X min Y. Dari mana? Pertama dulu dari segitiga ADB atau ABD ya. Kan di sini dibilang segitiga sama kaki. Maka kalau di sini udah ada 65, sebelahnya berapa? 65 juga ya. Oke. Lalu untuk sudut yang atas ini berapa? Cara nyarinya adalah besar sudut segitiga kan 180 ya. 180 kita kurangin dengan 65 kali 2. Kan ini udah ada 65 dan 65 ya. Jadi 180 dikurang 130, hasilnya 50. Jadi sini 50. Maka untuk nilainya berapa? Dari mana? Dari sini aja. Segitiga yang terluar, ACD atau ADC ya. Nah, dibilang juga segitiga sama kaki. Betul? Karena di sini ada 65, berarti sudut D berapa? 65 juga. Nah, untuk Y-nya bagaimana cara nyarinya? 65 atau sudut D tadi itu diperoleh kan dari 50 ditambah Y ya. Ini ditambah ini. Maka nilainya berapa? Ya 65 dikurang 50. Hasilnya berapa sih? 65 dikurang 50? 15. Jadi untuk Y-nya 15. Sekarang untuk nilai X berapa? Nilai X ini kan segitiga yang luar ini ya. Dia segitiga sama kaki, 65 dan 65. Maka nilai X sama dong. Kayak gini cara mencarinya. Ya, hasilnya berapa nilai X-nya? 50 juga. Jadi X min Y sama dengan 50 dikurang 15. 35 derajat. Oke? Jadi jawabannya yang E. Simpel ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. 7 tahun yang lalu jumlah umur Kamal dan Doni adalah 21 tahun nih. Apabila perbandingan umur Kamal dan Doni adalah 2:3, berapakah umur Kamal dan Doni 6 tahun yang akan datang? Bagaimana caranya? Jadi kalau ada soal cerita seperti ini, enaknya kita ubah ke dalam bentuk variabel dan angka ya setiap kalimat. Oke. Terus, kalau ini kan perbandingan umur ya. Kalau yang masa lalu ya, itu umurnya kita kurangkan. Tapi kalau yang akan datang, kita jumlahkan. Kalau yang sekarang bagaimana? Inisial atau variabel itu sendiri ya yang dicari ya. Oke, di sini kan dibilang 7 tahun yang lalu jumlah umur Kamal dan Doni adalah 21 tahun. Berarti kita bikin inisial aja Kamal dikurang 7. Lalu kan jumlahnya adalah Doni min 7 juga ya, sama dengan 21 tahun. Nah, sekarang kita hitung Kamal ditambah Doni min 7 dikurang 7 berapa? Min 14. Min 14 kita geser ke
kanan nih, ya, geser ke kanan. Kita apakan? Kita jumlah, ya. Jadi 21 ditambah 14. Maka Kamal ditambah Doni umurnya adalah 35 tahun. Nah, lalu dibilang perbandingan umur Kamal dan Doni hasilnya 2:3. Ditanya berapakah umur Kamal dan Doni 6 tahun yang akan datang. Berarti Kamal tambah 6 dan Doni ditambah 6. Ini hasilnya berapa masing-masing? Oke. Dari mana nih? Dari persamaan ini dan perbandingan ini. Oke. Di sini kan kita cari dulu untuk nilai Kamal ya. Kamal di sini 2:3. Berarti Kamal nilainya 2. Kalau banding 3 berarti kita jumlahkan aja 2 tambah 3, 5. Kalikan dengan 35 karena di sini kebetulan sudah ada penjumlahannya ya umur mereka ya. Jadi langsung aja kalikan 35. 35 bagi 5, 7 kali 2, 14. 14 ditambah 6 berapa? 20. Nah, sekarang kita cari umur Doni sebenarnya. Doni itu kan 3 banding 5 dikalikan 35. 7 ya, 7 kali 3, 21 ya. Jadi jawabannya 21 ditambah 6 berapa nih? 27. Jadi umur Kamal 6 tahun yang akan datang 20 tahun dan umur Doni 6 tahun yang akan datang 27 tahun. Jawabannya yang C. Udah? Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Jika X sama dengan 10A, Y sama dengan 3B, dan Z sama dengan 7C, lalu ada nih perbandingan X, Y, dan Z adalah 10:3:7. Maka nilai dari ini berapa? Gimana? Kita isi dulu aja gampangnya ya. Nilai X-nya berapa di sini? Nilai X-nya adalah 10A ya. 2, Y-nya berapa? 3B. Dikalikan 3B ditambah dengan 5 dikalikan Z-nya berapa? 7C. Dibagi dengan 8A ditambah B ditambah 3C. Ini hasilnya berapa? Oke, sekarang kita hitung dulu. 7 kali 10, 70 A ditambah 2 kali 3, 6B ditambah 5 kali 7, 35C. Dibagi dengan 8A ditambah B ditambah 3C nih. Nah, di sini kan dibilang bahwa perbandingannya ini X banding Y banding Z ya adalah 10:3:7. Sebenarnya ini kita udah bisa nih langsung tinggal coret aja. A, B, C nya kita coret. Kok bisa? Nah, ini untuk pembuktiannya ya. Kita ambil sini dulu coba. X itu kan tadi 10A ya kan? Di sini X nya nilainya berapa? 10. Maka 10A nya berapa? 10 bagi 10. Berapa hasilnya? 1. Nah, untuk membuktikannya lagi coba yang ini. Y sama dengan 3B. Y-nya di sini berapa? 3. Sama dengan 3B. Maka B-nya adalah 3/3, 1. Sama ya. Jadi nanti ini adalah 1 kalikan 1 semua. Ya udah. Jadi tinggal 70 ditambah 6 ditambah 35 ya. Dibagi dengan 8 ditambah 1 ditambah 3. Kita lihat dulu yang bawahnya gampang. 8 tambah 1 9, 9 tambah 3 12. Cari yang bawahnya 12. Oh, ini. Jadi hanya adalah 111 dibagi 12. Atasnya 111 ya. Oke, gampang. Oke, nomor 5. Sebenarnya di nomor 5 ini sudah dijelaskan di part 2. Cuman ada kesalahan pahaman dikit. Oke, jadi mohon maaf ya. Nah, sekarang mau dibetulkan nih di part 3 ini. Lanjut ya. Jadi di soal itu dikatakan bahwa diameter lingkaran yang besar 2 kali lingkaran yang kecil. Lalu ditanya perbandingan ini. Luas lingkaran yang tidak diarsir, ya berarti yang kecil. Luas lingkaran yang kecil dibagi dengan luas lingkaran yang besar. Ini berapa perbandingannya? Nah, kita tahu bahwa rumus luas lingkaran berapa? Pi R kuadrat. Tapi karena di sini pakai diameter, maka pakainya Pi dikalikan dengan 1/4 diameter kuadrat. Oke, untuk penjelasannya bisa dicek di part 2 ya. Oke, berarti langsung kita masukkan aja nih. Pakai Pi dikalikan 1/4 D kuadrat. Nah, untuk lingkaran besar ini kan dia ditiban sama lingkaran yang kecil ya. Artinya bukan full, tapi bolong nih. Maka untuk mencari luasnya bagaimana? Kita hitung dari luas lingkaran besar yang ini ya, dikurangin dengan lingkaran yang kecil yang di dalam. Oke? Jadi caranya Pi dikalikan 1/4 D. Ini yang besar dulu ya. Yang besar kan tadi dibilang 2 kali diameter yang kecil. Berarti diameternya kita kalikan dengan 2DK kuadrat. Oke. Lalu dikurangi dengan Pi kalikan 1/4 yang kecil, diameter yang kecil. Ini kecil, ini kecil. Ini ada bisa kita coret nih. Pi
Iya mas, perempatnya ya, langsung hilang. Sekarang kita berarti cari diameternya aja. DK kuadrat atau diameter yang kecil dibagi dengan 2 DK kuadrat, hasilnya 4 diameter lingkaran kecil kuadrat dikurang dengan DK kuadrat. Nah, yang atas kan tetap ya, yang bawahnya tinggal sisa 3 dikalikan dengan diameter lingkaran kecil kuadrat. Ini bisa kita coret, tinggal sisa 1:3. Jadi nomor 5 jawabannya adalah 1:3. Begitu penjelasannya. Oke, kita masuk ke nomor 6 ya. Sebuah pabrik manufaktur memiliki 3 pabrik yang berada di Indonesia, Filipina, dan India. Jumlah seluruh pekerjanya ada 6.000 orang nih, dan sebanyak 3/8 orang pekerjanya berada di Indonesia. Jumlah pekerja di India adalah 2 kali pekerja di Filipina. Berapakah jumlah pekerjanya di Filipina? Kalau seperti ini kita ubah dalam bentuk variabel lagi. Oke, jadi kan dibilang pekerja di Indonesia kita singkat dengan INA ya, ditambah dengan India dan Filipina, itu berapa totalnya? 6.000. Nah lalu 3/8 orang pekerjanya berada di Indonesia nih. Berarti untuk yang Indonesia ada berapa? 3/8 dikalikan dengan 6.000. 6.000 dibagi 8, 750 ya. 750 dikalikan 3, 2.250. Berarti untuk yang Indonesia ada 2.250 ditambah. Nah untuk yang India dibilang 2 kali pekerja di Filipina. Kita ubah aja, 2F ditambah F sama dengan 6.000. Nah udah mau ketemu nih, 2F tambah F kan 3F ya. Jadi berapa nih? 6.000 dikurang dengan 2.250. 1000-nya udah dikurang 250 jadi sisa 750. Udah dipinjam 1.000, 5.000, 5.000 kurang 2.000, 3.000. 3.750. Ini untuk sama dengan 3 Filipina. Oke. Maka untuk F-nya sendiri kan ditanya berapa jumlah pekerja di Filipina ya. Ya udah, tinggal 3.750 dibagi dengan 3. Berapa nih? 1.250 kan, 3.000 bagi 3 1.000 ya. 750 bagi 3 250. Seperti itu. Oke. Jadi nomor 6 jawabannya ya B. Lanjut ke nomor 7. Jika nilai S ditambah 1 per S sama dengan 4, maka nilai dari S kuadrat ditambah 1 per S kuadrat adalah berapa? Ini sebenarnya simpel ya. Kita tinggal menguadratkan aja. Mengapa? Karena kan isinya aslinya kuadrat ya. Oke, jadi dari persamaan yang pertama, S ditambah 1 per S sama dengan 4, kita kuadratkan. Karena di sebelah kiri dikuadratkan, kanannya juga otomatis dikuadratkan ya. Oke. Ini kan A ditambah B kuadrat. Rumusnya apa sih kalau A ditambah B kuadrat? A ditambah B kuadrat, masih ingat kan? A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, pertama A nya dulu A, jadi tinggal S kuadrat ditambah 2 dikalikan dengan S dikalikan dengan 1 per S ya, ditambah dengan 1 per S kuadrat berapa? Ya 1 per S kuadrat. Oke kan, karena 1 kuadrat 1 yang nggak usah perlu ditulis. 4 kali 4 16. Nah mana yang bisa kita kerjakan? S kuadrat, S dengan S habis ya, ditambah 2 ditambah 1 per S kuadrat sama dengan 16. Nah ini kita gabungin aja. Oke, S kuadrat ditambah 1 per S kuadrat, angka kita pindah ke kanan, kita kurangkan. 16 kurang 2 berapa? 14. Nah ini kan sama yang ditanya ya. Jadi hasil dari S kuadrat tambah S kuadrat 1 per S kuadrat sama dengan 14. Jawabannya yang C. Oke, lanjut nomor 8. Nilai 2 log akar 12x ditambah 4 sama dengan 3. Nilai 3x adalah berapa? Ini sebenarnya gampang juga nih. Masih ingat kan pemahaman konsep dasar dari logaritma, dimana kalau misalkan A log B itu sama dengan C, maka kalau kita ubah ke pengoperasian biasa, jadi A pangkat C sama dengan B. A kita pangkatin dengan yang belakang, hasilnya adalah yang tengah. Begitu. Oke? Ini juga sama. Jadi kalau ada 2 log akar 12x ditambah 4 sama dengan 3, maka jawabannya kita ubah dulu. Itu 2 pangkat 3 sama dengan akar dari 12x ditambah 4. Oke? 2 pangkat 3 berapa? 8. Ini juga ada akar 12x ditambah 4. Biar akarnya hilang, berarti kanan kiri kita kuadratkan. Betul. Kita kuadratkan. Hasilnya 64 sama dengan 12x ditambah 4. Sekarang angka dengan angka, variabel dengan variabel, berarti 4-nya pindah ke kiri, kita kurangkan. 64 kurang 4 berapa? 60 sama dengan 12x. Maka nilai x-nya adalah 60 dibagi 12.
yaitu 5. Jawabannya yang B. Oke, untuk pembahasan soal TPS di part 3 ini cukup sampai di sini dulu ya. Tetap semangat, semoga kalian sukses dan lancar ujiannya. Oke, bagaimana tadi pembahasannya? Makin jago kan? Nah, buat teman-teman yang sudah dapat materi ataupun cara cepat di sebelum-sebelumnya, baik itu dari video di channel ini ataupun channel lain, gue saranin kalian coba catat deh ya, dicatat di kertas ya, atau dimanapun ya, buku catatan lain bisa lah ya. Kalian pahamin lagi, kalian ulang-ulangi lagi tuh materi-materi itu. Kalau bisa, belajar juga dari konsep dasar ya, jangan cuma ngandelin cara cepat aja. Karena cara cepat itu juga kalau pada saat kita ujian, itu cepat banget kita lupa. Bener gak? Betul ya? Tapi kalau kita udah paham dengan konsepnya, insya Allah mau bagaimanapun caranya, mau cara cepat bagaimanapun itu juga ya, pasti bisa dong ngerjainnya. Jadi lebih baik tahu cara cepat juga tahu konsepnya. Oke? Nah, jangan lupa terus berlatih, berdoa, dan sedekahnya ya. Bisa karena terbiasa, hebat karena terlatih. Oke, itu aja dari gue. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.